Pengakuan pelaku aniaya pencuri labu hingga tewas, kesal sering kecurian. Pengakuan mengejutkan Ujang Ahmad, 40, tersangka kasus penganiayaan yang menyebabkan tetangganya, Minta, 56, meninggal dunia. Insiden penganiayaan itu terjadi di Kabupaten Cianjur pada Sabtu, 28 Februari 2026. Ujang mempergoki Minta mengambil 2 buah labu siam dari kebunnya. Ujang yang emosi langsung mengejar korban hingga ke depan rumahnya. Ia menganiaya Minta secara brutal hingga tersungkur ke tanah. Padahal, Minta yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan di Desa Talaga, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur nekat mencuri karena ingin memasaknya untuk menu berbuka puasa. Kepala Polres Cianjur, AKBP Ahmad Alexander Yuriko Hadilantas mengungkap pengakuan mengejutkan dari Ujang. Ia menyebut, tersangka kesal karena selama ini labu siam di kebunnya sering hilang. Didorong rasa kesal karena labu siam di kebunnya sering hilang, dan pada Sabtu lalu tersangka mendapati korban tengah mengambil 2 buah labu siam di kebunnya, kata dia, dikutip dari Kompas, Jumat, 6 Maret 2026. Dalam kondisi emosi tersebut, tersangka kemudian mengejar Mi hingga ke rumah korban. Di sanalah terjadi penganiayaan, korban dipukul dengan tangan kosong dan ditendang oleh tersangka. Korban mengalami luka memar dan lebam di sekujur tubuhnya. Kami masih menunggu hasil autopsi, ujar Yuriko. Imbas perbuatannya itu, Ujang kini terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun. Dikenakan pasal 446 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana Penganiayaan. Ancamannya maksimal 7 tahun penjara, ujar Yuriko kepada Kompas.com di rumah korban, Kamis, 5 Maret 2026. Bupati Cianjur, Muhammad Wahyu Ferdian, mendatangi rumah duka mendiang Minta. Ia juga berkomitmen untuk memberi biaya perawatan ke ibu korban yang telah jompo. Selama ini, korban tinggal berdua untuk merawat ibunya, karena kondisinya yang sudah jompo, katanya. Mulai hari ini, emak, ibu korban, akan diurus oleh Pemda. Kami harus hadir dan bertanggung jawab, sambung dia. Dirinya pun mengimbau supaya pejabat desa bisa lebih peka atas kondisi warganya. Hal ini demi mencegah peristiwa yang sama terulang kembali. Kami juga berharap, para camat, desa, hingga perangkat RT dan RW memiliki kepekaan terhadap kondisi warganya, ucapnya. Berdasarkan laporan perangkat desa, korban terdaftar sebagai penerima BLT, BPJS, dan bantuan pangan beras. Saya akan menginstruksikan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta instansi terkait lainnya untuk melakukan pendataan dan memverifikasi ulang penerima bantuan, agar penyalurannya bisa tepat sasaran, tandasnya.